Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Septiani dari kelompok 4 Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 oleh dosen pengampu Ibu Husnul Kholqi. Pada video ini, saya akan memberikan pendapat dan kesan-kesan saya setelah mengikuti Sekolah Pasar Modal atau SPM yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang pada 17 Maret 2021 yang diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pemateri Bapak Fadli Fatah selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten dan Bapak Krisna Dwi Setiawan selaku Head of Service PT Lotus Andalan Sekuritas. Pendapat saya, dengan adanya Sekolah Pasar Modal atau SPM tentu sangat membantu dan sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi yang memang sangat awam mengenai investasi saham. Karena pada SPM ini dijelaskan tentang hal-hal dasar mengenai investasi, contohnya seperti jenis-jenis investasi, apa keuntungan dari investasi saham, lalu apa saja resikonya, dan bagaimana cara memilih atau berinvestasi yang baik dan benar. Ada beberapa materi yang disampaikan saat SPM, salah satunya adalah investasi. Investasi sendiri adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Mengapa sih perlu investasi? Investasi itu perlu untuk mengurangi dampak dari inflasi. Inflasi sendiri merupakan menaiknya harga-harga secara umum secara terus-menerus, dengan kata lain menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Terus, investasi di pasar modal itu adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain sendiri merupakan selisih harga beli dan harga jual. Dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham sesuai saham yang dimiliki. Terus, apa bedanya menabung dengan investasi? Kalau investasi itu tujuannya memperoleh keuntungan, terus dia ada risiko, transaksinya jual beli, dan tempatnya itu di pasar modal. Kalau menabung itu tujuannya menyimpan, terus dia relatif sedikit resikonya. Yang ketiga itu jenis transaksinya itu hanya simpan pinjam dan tempatnya itu di perbankan. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan di mana pemilik saham berhak atas keuntungan dan penghasilan dari perusahaan. Lalu pada sekolah pasar modal tersebut dijelaskan juga mengenai waspada penipuan investasi. Yang pertama ada waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Lalu yang kedua ada waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan menggunakan atau menggaburkan produk investasinya. Lalu yang ketiga ada waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM, dan penguncian dana, misalnya tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat ada waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu pada SPM tersebut juga Bapak Krisna menjelaskan bagaimana cara membeli saham, lalu bagaimana cara memilih perusahaan yang baik yang akan kita beli sahamnya. Lalu beliau juga memberikan contoh bagaimana cara menggunakan aplikasi dari PT Lotus Andalan Sekuritas untuk melakukan transaksi saham.
sekian pendapat dari saya mengenai sekolah pasar modal. Semoga kedepannya bisa terus diadakan kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah. Saya dari kelompok 4, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, SPM. Apa sih itu SPM? Sekolah Pasar Modal. Nah, dalam kegiatan tersebut diberitahukan tentang pasar modal, tentang manfaat pasar modal, yaitu yang salah satunya adalah sebagai wahana investasi. Para mahasiswa diajarkan tentang investasi, diberi pengertian tentang investasi dan keuntungan dari investasi tersebut. Langkah-langkah yang harus diketahui para mahasiswa sebelum investasi di pasar modal tersebut, yaitu pertama, memahami tujuan investasi. Kedua, kenali profil risiko. Ketiga, pelajari alternatif investasi. Keempat, memahami tingkat risiko produk investasi. Kelima, tentukan batas investasi. Keenam, tentukan strategi investasi. Ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Dalam investasi, kita juga harus waspada dengan penipuan, karena banyak sekali penipuan yang mengiming-imingkan investasi dengan keuntungan yang besar. Pertama, salah satunya adalah dengan waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Investasi dengan menawarkan yang memaksa atau membujuk rayu. Waspada dengan modus investasi dengan replikasi. Waspada dengan investasi yang menawarkan dari perusahaan yang tidak jelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi 2 oleh dosen pengampu Ibu Kusnul Pulki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlas Andriana dari kelompok 4, Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 oleh dosen pengampu Ibu Kusnul Pulki. Pengalaman saya mengikuti sekolah pasar modal dari Galeri Investasi Universitas Pamulang ini dengan pembawa materi Ibu Rizka Kardina selaku representatif BI Banten dan Bapak Krisna Dwi Setiawan selaku Head of Lot Service PT Lotus Andalan Sekuritas. Untuk sekolah pasar modal ini sendiri dilaksanakan secara daring atau online dan gratis. Link pendaftarannya sendiri dibagikan oleh teman atau dosen yang bersangkutan. Di sekolah pasar modal level 1 ini, pertama kita dijelaskan mengenai gambaran umum tentang saham dan menyampaikan kepada peserta betapa pentingnya investasi, terutama investasi di pasar modal. Selain itu, pemateri juga menyampaikan tujuan investasi untuk biaya pendidikan, pensiun, jangka panjang, pendek, dan jangka menengah. Lalu kita diterangkan teknik atau langkah investasi di pasar modal dan menjelaskan sistem keuntungannya serta cara meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita diarahkan mekanisme cara membaca grafik dan sebagainya. Jadi dalam sekolah pasar modal level 1 ini masih dibahas mengenai pengenalan pasar modal dan mekanisme perdagangan di bursa.
Menurut saya, materi di dalam sekolah pasar modal ini tidak terlalu berat dan mudah dipahami. Yang kalian akan dapatkan setelah sekolah pasar modal ini, yang pertama pastinya ilmu baru, yang kedua sertifikat, dan yang terakhir modul yang akan dibagikan. Nah, tips untuk kalian yang ingin mengikuti sekolah pasar modal ini, pertama, cari kosakata di Google atau yang berkaitan tentang saham agar kesananya tidak bingung. Kedua, on time karena mereka selalu tepat waktu walaupun itu via Zoom ya. Oke, segitu aja reaction sekolah pasar modal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.